Welcome to Potsis, Podcast OSIS. Aku Medi. Aku Melani. Aku Emma. Dan aku Valerie. Hari ini kami akan membahas tentang mitos atau fakta seputar remaja. Nah, mitos-mitos ini seringkali kita anggap normal loh. Namun bisa saja kurang tepat. Wah, kira-kira apa aja ya mitos-mitosnya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas mitos pertama. Wah, di antara kita pasti ada yang suka belajar sambil dengerin musik kan? Pasti ada sih. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa kalau misalnya musik itu justru jadi distraksi kita untuk belajar? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung bahas. Nah, untuk pernyataan ini jawabannya fakta. Belajar sambil mendengarkan musik terkadang bisa menjadi distraksi, apalagi kalau liriknya terlalu kompleks atau menarik perhatian. Nah, hal itu terjadi karena otak kita harus membagi fokus antara memahami materi dan mendengarkan musik. Jadi kalau misalnya kita dengerin musik sambil belajar tuh malah jadi nggak fokus ya? Sebenarnya nggak juga sih, musik-musik kayak instrumental atau tanpa lirik itu bikin kita lebih rileks, jadi lebih fokus deh belajarnya. Oh, jadi berarti kita harus bisa memilah musik yang lebih menenangkan ya? Instrumental seperti klasik atau jazz justru bisa membantu kita. Yap, betul banget. Karena jadi kesimpulannya belajar sambil dengerin musik itu bisa jadi distraksi atau bahkan justru membantu kita. Tapi tergantung pada jenis musik dan cara kita menggunakannya. Jangan kayak kamu, Val, malah dengerin lagu tensi. Pantas aja nggak ngerti-ngerti materinya. Aduh, astaga. Selanjutnya, kita akan masuk ke pernyataan berikutnya, yaitu highlighter bisa membuat proses belajar jauh lebih efektif. Yap, pernyataan ini seringkali dipercayai dan digunakan oleh pelajar karena terlihat seperti kita sudah menandai bagian-bagian penting dan dapat memahaminya dalam jangka waktu yang panjang. Tapi metode ini tuh bisa benar-benar jadi efektif gak sih? Jawabannya nggak selalu ya, karena highlighter emang dapat bisa membantu menandakan poin penting. Tapi kalau kita hanya gunakan aja tanpa memahami materinya, maka informasi tersebut belum tentu benar-benar tersimpan dalam ingatan. Jujur aku pakai metode ini juga loh. Tapi menurut beberapa orang, katanya metode ini tuh justru jadi pasif. Karena sebenarnya kita tidak benar-benar mengerti. Tapi kita merasa kita udah cukup luas dalam pelajaran itu. Nah, selain itu, jika kita meng-highlight secara berlebihan, juga bisa menjadi masalah loh. Jika kita highlight seluruh bagian, kita akan kehilangan hal penting dari materi yang kita pelajari. Tidak ada lagi bagian penting yang menonjol, sehingga tujuan utama belajar kita tidak tercapai. Tapi jangan salah sangka juga ya, bukan berarti highlighter itu tidak mempunyai fungsinya sama sekali. Highlighter juga efektif kok, bahkan menjadi salah satu alat tulis yang paling diperlukan. Nah, selain itu, highlighter juga bisa bantu kita dalam pembelajaran. Contohnya, kayak bikin catatan atau meng-highlight hal-hal yang memang benar-benar penting. Kita bisa menggunakan warna yang berbeda-beda untuk menandakan informasi atau bagian-bagian yang penting. Oke, langsung aja kita ke mitos yang ketiga. Hal ini udah sering sekali kita dengar di mana-mana, yaitu overthinking berarti kita peduli. Nah, menurut kalian gimana? Jujur ya, dari dulu aku juga berpikir seperti itu. Kayak aku mikir kalau misalnya kita kepikiran sesuatu, berarti artinya kita peduli banget. Iya sama, karena tapi lama-lama tuh kayak capek juga. Kebanyakan kita mikir, otak kita kok makin lelah gitu. Nah, faktanya overthinking tuh bukan berarti kita selalu peduli banget sama hal-hal kecil. Tapi malah justru rasa cemas atau pemikiran kita yang berlebihan. Tepat banget. Contohnya, setelah kita mengirim chat ke seseorang, kita langsung aja berpikir, aku salah ngomong gak ya? Atau nanti dia bakal kesel gak? Padahal belum tentu dia berpikir sejauh itu. Bener banget, karena peduli itu beda banget sama overthinking. Kalau peduli itu kita biasanya fokus ke tindakan. Nah, kalau overthinking tuh malah lebih ke pemikiran kita, ke hal-hal yang malah negatif, dan kita malah jauh jadi lebih cemas ke depannya. Jadi kesimpulannya, overthinking itu bukan tanda kita peduli, tapi tanda kita lagi butuh kontrol pikiran dan mungkin menenangkan diri. Jadi lain kali kalau kalian overthinking, coba berhenti dulu dan coba tanya ke diri kalian sendiri. Ini benar-benar peduli atau cuma takut berlebihan?
Nah, kita kan udah bahas banyak banget ya mitosnya. Langsung aja deh kita pindah ke mitos yang keempat. Apa sih, Mi? Nah, untuk mitos keempat ini kita sering dengar loh teman-teman. Mitos yang keempat adalah menyendiri artinya kesepian. Namun, apakah benar demikian? Atau jangan-jangan kita cuma terlalu cepat untuk menyimpulkan? Nah, ini penting banget nih untuk dipahami, karena tidak semua orang yang lagi sendiri itu membutuhkan teman. Terkadang mereka cuma perlu waktu untuk menikmati waktunya sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih, bagi beberapa orang ada yang merasa bahwa menyendiri itu artinya adalah tempat kenyamanan, di mana mereka bisa mengontrol emosi mereka, belajar lebih banyak, dan merasa lebih tenang loh. Nah, orang yang menyendiri itu belum tentu menghindari diri dari lingkungan sosial loh. Bisa aja mereka ingin memberikan jeda bagi diri sendiri agar bisa terus menjaga keseimbangan. Selain itu, terkadang berada dalam kondisi sendiri juga dapat memberikan kebebasan bagi sebagian orang, karena kita dapat menentukan pola hidup kita yang sesuai dengan diri kita. Nah, namun masih ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka masih membutuhkan validasi dari orang lain loh. Padahal jika kita menyendiri, kita bisa menenangkan diri sendiri dan mungkin akan lebih tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Sehingga kita tidak merasa tertekan untuk mengikuti perkataan atau keinginan orang lain. Bener banget, karena menyendiri juga mengajarkan kita untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Karena kebahagiaan juga dapat berasal dari diri sendiri juga. Jadi, Pod Sister, menyendiri adalah salah satu cara bagi seseorang untuk menjaga dirinya agar tetap utuh. Yeay. Langsung aja kita lanjut ke mitos yang kelima, yaitu makin banyak belajar, makin sering lupa. Nah, ini agak membingungkan ya teman-teman. Iya, kayaknya aneh gitu. Bukannya kalau makin banyak belajar makin ingat ya? Iya sih, tapi jujur ya, aku tuh pernah ngerasa kayak gitu. Udah banyak belajar tapi malah ngeblank. Nah, teman-teman, jawabannya mitos ya. Justru semakin banyak kita belajar, semakin kita jadi ingat materi tersebut. Namun, terkadang ada yang bikin kita bingung, yaitu cara belajarnya. Betul banget. Terkadang jika kita belajar terus-menerus tanpa ada jeda istirahat, otak kita akan lebih mudah untuk lelah. Sehingga kita akan lebih sulit untuk menyimpan informasi. Oh, jadi bukan karena kebanyakan belajar ya? Tapi karena kita nggak kasih waktu otak untuk bernapas. Ya, bener banget. Tapi selain itu, kalau kita cuman membaca berulang-ulang tanpa memahami materinya sebenarnya, atau ngulang kembali dengan cara aktif, kita juga jadi cepat lupa loh. Nah, bener banget kalau misalnya kita melakukan active recall atau membahas ulang dan menyatat ulang lagi materi kita bisa mengingat materi tersebut lebih baik dan lebih mudah tentunya. Nah, ini yang disebut dengan belajar aktif. Jadi bukan cuma masuk informasinya doang, tapi kita juga mengolahnya. Berarti penting banget ya untuk kasih waktu otak jeda. Penting banget lau, istirahat yang cukup justru membantu otak kita untuk menyimpan informasi lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya, memang belajar bikin kita jadi lebih ingat, tapi kita juga perlu istirahat. Jadi jangan lupa, belajar itu penting, tapi istirahat juga penting ya. Gila keren. Wah, gak kerasa ya, ternyata kita udah ada di penghujung acara podcast ini. Iya, gak kerasa banget deh. Padahal masih ada banyak sekali loh mitos yang masih kita bisa bahas. Iya, seru banget ya topik-topiknya. Tapi sayangnya kali ini kita harus pamit nih, Pod Sisters. Terima kasih ya Pod Sisters karena udah dengerin podcast kami. Nah, jangan lupa informasi yang udah kita berikan dan Quick Talks, Big Thoughts. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. I'm Maddie. I'm Valerie. I'm Melanie. And I'm Emma. Signing out.